Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Posisi yang baginya wewenang. Jujur, satu rumah, satu tempat tidur, membuat Gavi tersiksa. Apalagi dirinya juga sudah pernah merasakannya. Meskipun dalam pengaruh obat dan juga dirinya pun pria normal yang memiliki hasrat jika dihadapan dengan makhluk ciptaan secantik Aurel. Terlebih hubungan mereka juga sah di mata hukum dan agama. Satu tangan Gavi mulai berjalan menelusuri setiap lekukan yang ada di sana hingga sampailah di sepasang benda yang menjadi tempat favorit banyak pria. Suara desahan yang membuat si pelaku semakin berhasrat, semakin menginginkan hak yang lebih lagi. "Apakah boleh?" tanya Gavi dengan suara serak serta tatapan sayunya. Nafas Aurel yang memburu membuatnya tak bisa berkata kata selain hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tanpa basa-basi lagi, Gavi langsung mengangkat tubuh Aurel ala bridal style dan berjalan menuju ke arah di mana kamar mereka berada. Walaupun ini bukan untuk pertama kalinya mereka melakukan hubungan, tapi Gavi ingin memberikan sesuatu yang sangat berkesan. Karena ini kali pertama mereka melakukan secara sadar dalam ikatan suci. Gavi membuka pintu kamar dengan perlahan dan menutupnya dengan menggunakan kaki. Diletakkannya tubuh Aurel secara hati di atas ranjang seolah Aurel adakah benda porselen yang mudah sekali pecah. Gavi kembali memberikan sentuhan yang memabukkan yang membuat Aurel lupa diri. "Siap cinta?" tanya Gavi yang diangguki Aurel. "Tapi aku takut," cicit Aurel yang mengingat bagaimana sakitnya saat pertama kali mereka melakukannya. "Aku akan pelan dan selembut mungkin," rayu Gavi. Gavi pun memberikan sentuhan lagi sebelum ke menu utama agar Aurel lebih rileks lagi, hingga pekik Aurel dengan tangan yang sudah mencengkeram lengan Gavi saat penyatuan itu terjadi. Mungkin kalau kuku tangan Aurel panjang, sudah menancap di lengan Gavi saat ini. Kegiatan berbagai peluh yang penuh gairah ini berlangsung hingga dini hari dengan banyak ronde permainan, sehingga membuat Aurel lemas tak berdaya. "Kap, terima kasih cinta," ucap Gavi setelah mencium kening Aurel begitu pergulatan mereka berakhir. Aurel yang sudah lemas hanya bisa membalasnya dengan seulas senyum. Gavi pun membawa tubuh istrinya ke dalaman dekapan dan mereka pun akhirnya terlelap begitu saja. Matahari sudah meninggi, bahkan sinarnya pun sudah serasa menyilaukan mata. Namun kedua orang yang sudah lama menikah, namun baru mereguk indahnya surga dunia dalam keadaan sadar dan dengan rasa cinta. Masih saja asik bergelung di bawah selimut dengan saling berpelukan. Tak berselang lama, salah satu dari kedua insan itu pun ada yang terbangun. Aurel membuka kedua matanya dan pertama kali dia lihat adalah dada bidang seseorang. Wajah Aurel seketika saja memerah mengingat bagaimana panasnya percintaan mereka tadi malam. Suaminya itu seolah tak ada lelahnya sehingga menggempur dirinya berulang kali, hingga entah sampai jam berapa mengakhiri semuanya. Aurel memberanikan diri untuk mendongak dan mengamati pahatan indah yang tercipta di depan matanya. "Dulu Momi ngidam apa sih sampai punya anak seganteng kamu?" gumam Aurel yang seolah tak ada rasa bosan memandangi wajah Gavi.
Rambut hitam legam, alis hitam dan tebal, bibir yang tak begitu tebal dengan bibir yang sedikit memerah, karena Gavi bukan tipe pria perokok. Rahang yang kokoh dan tegas, serta hidung yang sudah seperti perosotan anak TK. Satu lagi mata yang tajam namun menyimpan banyak keteduhan. Aurel benar tak menyangka bisa memiliki suami setampan ini, apalagi ini adalah paket komplit. Sudah tampan, mapan pula, nikmat mana lagi yang bisa kamu dustakan? Baru sadar kalau suami kamu ini tampan, kata Gavi dengan mulai membuka matanya. Sejak kapankah kamu bangun? Kata Aurel dengan gugup karena merasa sudah tertangkap basah mengagumi suaminya sendiri. Sejak istriku ini tak henti memandangi wajah tampanku, jawab Gavi dengan percaya dirinya. Narsis, kata Aurel. Itu kenyataannya cinta, bukan narsis, kata Gavi. Mendengar kata cinta dalam memanggil dirinya membuat Aurel tersipu malu. Mau kemana? Tanya Gavi saat Aurel mencoba untuk menyingkirkan tangannya yang masih bertengger di pinggang wanita itu. Aku mau turun, Gav, jawab Aurel. Bukannya melepaskan, justru Gavi malah lebih mengeratkan pelukannya. Biarkan seperti ini sebentar lagi, kata Gavi. Aku masih ingin menikmati kehangatan tubuh istriku, sambungnya lagi dengan mata yang mulai menutup karena ingin menikmatinya. Aurel yang terus bergerak tak sengaja kakinya telah menyenggol sesuatu yang akan membuatnya lemas. Apa kamu sengaja cinta? Tanya Gavi. Sengaja apa? Tanya Aurel yang bingung karena memang dirinya tak tahu apa yang dikatakan Gavi. Dia bukan cenayang yang tahu segalanya termasuk isi pikiran seseorang. Kamu telah membangunkannya, bisik Gavi tepat di telinga Aurel dengan suara yang terdengar begitu sangat sensual. Kamu harus tanggung jawab, kata Gavi yang kali ini sudah berada tepat di tubuh Aurel. Kembali mengungkung tubuh itu untuk mendesah bersama, berbagi peluh berdua dan tentunya membuat keduanya puas hingga terus menyebut nama pasangan mereka. Lagi dan lagi Aurel harus menerima serangan demi serangan yang dilakukan oleh Gavi hingga dirinya lemas tak berdaya dan akhirnya terlelap kembali. Terima kasih cinta, kap. Gavi mengecup kening dan bibir Aurel setelah mengalami pelepasan dan Aurel hanya bisa menanggapinya dengan seulas senyum tanpa mampu berkata, kata lagi. Gavi pun mengulingkan tubuhnya dan kembali membawa tubuh Aurel ke dalam dekapan. Pria itu terkekeh sendiri sebelum dirinya ikut terlelap kala melihat sang istri yang sudah terlelap hanya dalam hitungan detik. Jam berapa ini? Gumam Aurel. Ah astaga, sudah jam 2 siang ternyata, pantes aja perut aku sudah keroncongan. Gumamnya lagi setengah kaget saat melihat jam yang ada di atas nakas. Ada apa cinta? Tanya Gavi dengan suara seraknya kala merasakan pergerakan dari tubuh Aurel. Gav, bangun Gav, ini sudah siang loh, kata Aurel. Memangnya jam berapa sekarang? Tanya Gavi. Jam 2 siang Gav. Makanya ayo cepet bangun, aku sudah lapar nih, jawab Aurel yang membuat Gavi seketika langsung membuka kedua matanya. Mau makan dulu apa mandi dulu? Tanya Gavi. Aku mau mandi dulu, jawab Aurel. Kamu mau ngapain? Tanya Aurel saat Gavi hendak berdiri. Aku mau gendong kamu ke kamar mandilah cinta,
memangnya mau apa lagi, sahut Gavi. Gak usah Gav, aku bisa sendiri, tolak Aurel. Ya udah, coba saja, tantang Gavi. Oh, ish, baru satu kali kakinya melangkah. Namun Aurel susah meringis karena merasakan begitu sakit di pangkal pahanya. Merasa tak tega, tanpa babi Bu Gavi langsung mengendong Aurel dan menaruhnya di batu yang sudah berisi air hangat. Sedangkan Gavi sendiri memilih untuk membersihkan tubuhnya di guyuran air shower yang dingin. Walaupun ini yang kedua kali untuk Aurel, namun Aurel tetap saja merasa kesakitan karena selain sudah lama tak melakukannya. Semalam Gavi seolah lepas kendali bahkan lebih ganas daripada saat dirinya dalam pengaruh obat. Karena tak ingin istrinya semakin bertambah sakit, akhirnya Gavi memilih memesan makanan online lewat aplikasi. Hari ini Aurel dan Gavi hanya menghabiskan waktu mereka berdua di dalam kamar. Aurel mau berangkat kerja juga sudah tidak mungkin. Karena sudah sangat terlambat, sedangkan Gavi memilih untuk tetap bersama sang istri. Sibuk banget ya? Tanya Aurel dari atas tempat tidur, sambil melihat sang suami entah sedang mengerjakan apa dengan laptop di depannya. Suaminya itu sudah memperlakukannya seperti seorang pesakitan saja sehingga untuk keluar dari kamar pun sama sekali tak diperbolehkan. Hanya mengerjakan pekerjaan kantor, agar gak menumpuk, sahut Gavi dengan mata yang masih fokus menatap layar monitor sambil sesekali melihat ke arah kertas yang dipegang tangan kirinya. Aku bikini kopi mau, tawar Aurel yang sebenarnya sudah merasa terlalu jenuh, sejak tadi gak melakukan apa selain duduk, berbaring sambil main ponsel atau baca buku. Gak usah cinta, aku bisa bikin sendiri, kamu istirahat saja, tolak Gavi yang membuat Aurel mendengus kesal. Aurel kembali membuka ponselnya, dipilihnya sebuah aplikasi novel online untuk menemani kejenuhannya hingga tanpa sadar lama matanya terpejam begitu saja. Gavi yang merasa suasana tiba hening pun menoleh sejenak ke arah ranjang. Pantes aja sepi, tidur ternyata, kata Gavi. Gavi langsung berdiri dari duduknya, mengambil ponsel yang ada di tangan Aurel dengan pelan lalu menaruhnya di atas nakas. Kemudian dengan pelan naik ke atas ranjang dan ikut merebahkan tubuhnya di sana. Ditarikannya dengan pelan tubuh Aurel sehingga kembali berada dalam depannya. Mata tajamnya pun perlahan mulai menutup untuk menyusul sang istri ke alam mimpi. Lagi dan lagi di malam harinya, Gavi lebih memilih untuk memesan makan online dan tak membiarkan istrinya itu untuk memasak. Ceka, harusnya gak usah pesan makan Gav, aku kan masih bisa masak, kata Aurel dengan mulut yang terus mengomel sambil menata makanan yang Gavi pesan. Gak apa, sekali, sahut Gavi. Begitu semuanya sudah siap, mereka berdua pun langsung menyantap makanan tersebut sebelum semuanya dingin. Mau aku bikinin teh, tawar Aurel ketika mereka sudah selesai makan. Gak usah, jawab Gavi yang masih duduk di tempatnya. Aurel mulai mengumpulkan semua piring yang kotor dan menawannya ke arah tempat cuci piring. Ah, kaget Aurel. Gav, kamu itu ngagetin aja sih, protes Aurel saat dirinya kaget karena tiba-tiba Gavi langsung memeluknya dari belakang. Maaf cinta, aku gak bermaksud,
ucap Gavi yang kini malah dagunya diletakkan di atas bahu Aurel. Melihat tingkah suaminya ini, membuat Aurel hanya bisa menghela nafasnya. Awas dulu Gav, aku mau cuci piring, kata Aurel sambil sedikit menggerakkan bahunya agar Davin mau lepaskan belitannya. Namun Gavia tetaplah Gavi, dia tetap dalam posisi yang baginya enak. Akhirnya Aurel hanya bisa pasrah cuci piring dengan digelendoti Gavi yang membuat ruang geraknya begitu sangat terbatas hingga semuanya selesai. Melihat sang istri yang sudah selesai, Gavi pun mulai melancarkan aksinya. Dengan perlahan namun pasti, Gavi mulai mengendus leher putih nan mulus milik Aurel sehingga membuat sang empunya merasa sedikit kegelian. Tak berapa lama, Gavi membalikan tubuh Aurel sehingga saat ini posisi mereka saling berhadapan. Gavi mulai sedikit menundukkan wajahnya dan semakin mendekatkan pada wajah Aurel. Dipandangnya bibir yang sedari tadi serasa begitu menggodanya, yang membuat dirinya begitu tak tahan untuk segera mencicipinya kembali. Bersambung.